Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, bersyukur dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kemudian memperbaiki amalan-amalan yang kita kerjakan, kita ikhlaskan karena Allah Rabbul Alamin, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan membuat Allah Jalla Jalaluh akan memberikan tambahan berkah dari nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka ada amalan yang ketika kita kerjakan amalan tersebut akan membuat kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala, akan membuat surga akan didekatkan oleh Allah Rabbul Alamin, akan membuat kita diselamatkan dari kesesatan, dan bahkan akan membuat amalan yang kita kerjakan walaupun amalan itu sedikit akan bernilai besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Amalan apa tersebut? Yaitu duduk menuntut ilmu Allah Jalla Jalaluh dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang dia mengatakan dirinya adalah muslim, maka tidak boleh baginya mencukupkan dirinya dari menuntut ilmu Allah tabaraka wa taala, belajar agama Allah Rabbul Alamin. Karena ternyata masih banyak amalan-amalan yang kita kerjakan ternyata belum tentu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, dan ini pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la yusalluna sittina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada orang di antara kalian yang dia 60 tahun dia mengerjakan salat, karena dia tidak mau belajar bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cukupkan karena dulu dia sudah diajari oleh gurunya ini dan itu, dan dia cukupkan dengan ibadah sholat tersebut. Kemudian dia sholat 60 tahun dia mengerjakan sholat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa sholat itu tidak diterima? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia kalau sholat ketika dia ruku dia tumakninah ruku, tapi ketika sujud dia tidak tumakninah. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu, dia tumakninah mengerjakan salat ketika dia sujud, tapi ketika dia ruku dia tidak tumakninah. Maka tumakninah itu hukumnya adalah rukun salat jemaah.
Ada orang-orang ketika dia ditegur, kenapa kok sholat engkau cepat sekali, belum lurus punggung engkau untuk ruku, belum tenang engkau untuk sujud, kenapa engkau sudah bangkit? Maka dia mengatakan, kenapa kok kita yang disalahkan sholat? Maka salahkan orang-orang yang enggak sholat. Kita katakan bukan itu yang kita maksud. Dan seandainya engkau bertanya, apakah kita salah ini atau kita akan diazab dengan sholat yang kita kerjakan? Maka kita katakan engkau tidak diazab dengan solat yang engkau kerjakan, tapi engkau akan diazab karena engkau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ada orang-orang dari kalangan para sahabat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia mengerjakan salat tidak tumanina dia. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan ada dari kalangan para sahabat menegur orang-orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, akankah Allah akan mengazab kami gara-gara kami mengerjakan salat ini dan itu? Maka sahabat yang mulia itu mengatakan, tidak, engkau tidak diazab gara-gara engkau mengerjakan salat, tapi engkau diazab karena engkau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita kalau beribadah itu modal ikhlas saja jemaah. Maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Ada orang mungkin angkatan yang dia masya Allah tubuhnya kekar, yang dia mungkin tiap hari disuruh keliling lapangan sepak bola 10 kali 20 kali bisa dia. Maka ketika dia mungkin salat subuh menganggap enteng salat subuh tersebut cuma 2 rakaat, dan mungkin dia mengatakan salat subuh 2 rakaat kayaknya mudah, salat maghrib 3 rakaat kayaknya mudah, saya mau salat 10 rakaat lah, yang penting ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita katakan salat engkau tidak akan diterima oleh Allah jalla jalaluhu, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Karena salat subuh itu harus 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4 dia. Dan salat maghrib itu harus 3, tidak boleh 2 dan tidak boleh 4 dia. Nah, bahkan lihat disebutkan oleh Allah jalla jalaluhu bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam, yang beliau adalah seorang nabi. Apakah beliau sudah mencukupkan diri beliau yang sudah pintar? Yang dikatakan dia antara nabi-nabi yang cerdas adalah Nabi Musa alaihissalam, yang dia memiliki kekuatan ketika memukul orang-orang langsung mati. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan dia sampai memukul malaikat sampai keluar matanya jemaah. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Nabi Musa alaihissalam mencukupkan dirinya untuk belajar? Maka disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Maka dia mengatakan kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku akan atau sampai di tempat pertemuan air laut, dan aku berjalan terus bertahun-tahun sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan qala lahu Musa, ketika dia sudah bertemu dengan Nabi Khidir, maka ia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda atau mimma ulimtu rusda. Wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarkanku dari apa yang telah diajarkan kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku? Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Beliau belajar jemaah, walaupun beliau adalah sekelas Nabi sekelas Nabi alaihissalam. Maka kita yang tidak dijamin masuk surga oleh Allah, kita yang tidak dijamin sebaik-baik manusia di sisi Allah jalla jalaluhu, bahkan orang yang paling pandai di sisi Allahu Rabbul Alamin, maka patutlah bagi kita untuk duduk, untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan pernah mencukupkan diri dengan apa yang hanya kita dapatkan, maka terus belajar. Ternyata masih banyak dari syariat-syariat Allah yang kita belum pahami. Adapun di dalam ketika belajar kemudian kita dapati ada perbedaan para ulama, kemudian tata cara mereka beribadah, ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan lutut. Maka para ulama berbeda pendapat sesuai dengan yang dibawakan dalil-dalil, dan kita dituntut untuk mencari mana yang lebih kuat dari dalil tersebut. Dan ingat
ingat, menuntut ilmu itu adalah jalan tengah untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa di antara kalian menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah tabaraka wa taala, Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun mungkin ketika kita duduk di majlis taklim pembahasannya sudah jauh, atau mungkin terkadang kita nggak paham dengan apa yang dibahas di majlis taklim tersebut, maka kita katakan jangan berkecil hati, hanya duduk dengan orang-orang soleh kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Karena mendengarkan kebaikan, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka terus belajar. Jangan sampai cukupkan diri kita sampai apa yang kita dapatkan sekarang ini, tapi terus belajar, karena ternyata ilmu Allah tabaraka wa taala itu sangat luas dan masih banyak yang belum kita pelajari dari syariat Allah Jalla Jalaluhu dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang prinsip dasar Islam. Dan sekarang kita masuk ke prinsip yang keenam dari prinsip dasar Islam tersebut. Maka yang pertama adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Kita sudah masuk Islam, kita bersyukur dengan Islam tersebut. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kunci untuk masuk ke dalam surga dia harus Islam. Kemudian dia beriman juga di dalamnya. Kemudian dia melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, di antara prinsip dasar Islam yang hendaknya diketahui oleh orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengerti Islam itu apa, kemudian tingkatan-tingkatan Islam itu apa. Kemudian yang ketiga, dia harus mempelajari karakteristik dari agama Islam. Kemudian yang keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dia adalah salah satu syarat diterimanya amalan-amalan soleh. Kemudian yang kelima adalah keutamaan tauhid, yang mana keutamanya sangat banyak. Di antaranya adalah orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang keenam adalah yaitu beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrik bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma' bin Adnan. Dan Adnan ini adalah salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita ketahui bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Maka tidak ada setelah beliau itu adalah seorang rasul, enggak ada. Maka apabila ada orang yang meyakini bahwasanya ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya didustakan hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Kemudian seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Maka Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba yang dia tidak boleh disembah, kemudian seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Berarti di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak layak untuk disembah, jemaah. Walaupun mungkin beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu langsung dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan ada suatu perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, langsung selesai, dia langsung diberikan keberkahan dan langsung dikabulkan pada waktu itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali radhiyallahu taala anhu untuk memegang royah, yaitu bendera ketika berangkat untuk berperang. Ternyata Ali radhiyallahu taala anhu kena sakit mata, dia nggak bisa datang ikut berperang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya.
kemudian meludahi matanya Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam sekejap mata, maka mata itu pun menjadi sembuh. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang luar biasa, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, maka tidak boleh kita sembah dengan alasan apapun. Karena dia seorang hamba. Hamba itu tidak layak untuk disembah, gimana pun cerdasnya, gimana pun pintarnya dan yang lainnya. Apalagi kalau dia hanya sekedar kiai, dia hanya sekedar ustadz yang ketika perkataannya mungkin nyeleneh bahkan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demi Allah mereka lebih tidak layak untuk diikuti mereka. Kemudian di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keumuman risalahnya ke semua makhluk. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia jemaah. Dan ini di antar kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh manusia, mau dia di Arab, mau dia di Indonesia, mau dia di Amerika, mau dia di Australia dan yang lainnya, maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya untuk manusia. Dan ingat, syariat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala ini adalah sesuai dengan zaman dan makan. Maka ada orang-orang yang dia tidak layak didengar ucapannya. Dengan lantangnya dan dengan beraninya dia mengatakan ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang kolot katanya. Maka kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak benar seperti itu. Mungkin ada orang-orang pada zaman sekarang ini, abad sekarang ini, yang mereka menganggap bahwasannya seorang wanita ketika dia diperintahkan untuk menutup auratnya berarti akan mencegah kebebasannya. Dan dia harus bebas kata mereka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mengumbar auratnya? Ternyata dia diculik, dia diperkosa, dia dilecehkan, dia dihina dan yang lainnya. Bahkan dia mungkin dibunuh gara-gara aurat yang kelihatan baginya. Maka ketika dia menutup auratnya, dia dijaga oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya ketika dia menegakkan syariat Islam, maka akan mendapatkan kebahagiaan orang tersebut. Bahkan ketika ada orang yang menegakkan syariat Islam, baik di antara kisos dan yang lainnya, maka negara itu akan aman jemaah. Dan itu menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini benar-benar memang bisa ditegakkan dan akan mendatangkan kebahagiaan dan kemaslahatan. Contoh masalahnya, di antara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadul hirabah. Antum tahu hadul hirabah? Had tentang masalah pembegalan, tentang masalah orang yang korupsi, yang dia mengambil harta rakyat, yang dia merampas harta orang lain, padahal orang lain itu adalah orang yang muslim. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Maka orang kalau dia sudah masuk Islam, enggak boleh kita tumpahkan darahnya jemaah. Gak boleh kita tumpahkan kehormatannya. Maka kalau kita tegakkan ini, gak suka mencaci maki orang lain, gak suka merendahkan orang lain, merampas harta orang lain, akan aman. Tapi kalau itu terjadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berlaku hukum baginya. Di antaranya seperti orang yang korupsi jemaah. Dalam syariat Islam itu orang korupsi, orang yang hirobah, yang merampas, yang dia membegal, maka hukumannya ada beberapa. Yang pertama dia dibunuh. Yang kedua, kalau dia memang nanti akan diserahkan kepada hakim, dia dipotong tangannya min khilafin. Kalau tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya dipotong. Sehingga ketika terjadi hukuman seperti itu, tidak ada orang yang berani melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan kita lihat ini bukan membanggakan negara yang menegakkan syariat Islam.
Ini bukan membanggakan negara Saudi atau mungkin mencela negara kita, tidak. Tapi kita berbicara tentang bagaimana ketika syariat Islam itu ditegakkan. Nanti bukan berarti antum belajar syariat Islam kemudian antum memberontak kepada pemerintah, nggak boleh. Nggak boleh juga nanti harus main hakim sendiri. Contoh misalnya disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, walakum fil qisasi hayatun. Maka sungguh dalam kisos itu ada kehidupan. Yang mana dia? Yang orang membunuh itu harus dibunuh dia. Yang orang membunuh itu harus dibunuh. Maka kalau syariat itu yang berlaku, coba antum pernah dengar cerita enggak? Kalau antum pergi ke Mekah misalnya, Mekah antum umrah antum haji. Pernah antum cerita ada orang yang membunuh ini tiap hari? Itu jarang. Mungkin ada. Mungkin sekali sebulan mungkin akan terjadi ada kisos di sana. Atau mungkin sekali, anggaplah sekali seminggu lah. Sekali seminggu. Ini akan meminimalisir terjadinya kejahatan. Bahkan disebutkan oleh ustadz-ustadz kita ketika dia datang ke Mekah sana, ada orang-orang nih ketika musim haji, supir haji bis yang satu dengan bis yang satu ini saling salib jemaah. Akhirnya emosi dia. Ketika dia turun mau berantem, dia bukan saling jotos jemaah, cuman cari caci maki saja dia. Kemudian saling dorong dada dia. Karena dia tahu ada hukuman di sana. Kalau sampai mukul orang, dia harus dipukul. Dan bahkan dia akan mendapatkan denda jemaah. Dia akan mendapatkan denda. Karena tidak boleh orang mudah memukul saudaranya. Akhirnya dia menahan diri. Akhirnya aman negara tersebut. Tapi kalau dia tidak menegakkan syariat Islam, maka antum lihat bukan tiap jam jemaah, tiap menit kayaknya berita itu lewat, ada orang yang membunuh orang tuanya, ada orang yang membunuh anaknya, ada yang memperkosa anaknya, ada yang memperkosa cucunya dan yang lainnya. Karena memang tidak ada keimanan pada diri mereka. Maka ketika kita berada di negara yang tidak menegakkan syariat Islam, maka kita harus berusaha untuk mengajarkan keluarga kita syariat Islam. Dan ingat, syariat Islam itu bukan hanya potong tangan, kalau dia membunuh harus dibunuh, tidak. Syariat Islam itu adalah kerjakan sholat tepat pada waktunya. Syariat Islam itu adalah perbaiki tata cara sholat kita. Kemudian jaga anak-anak kita jangan sampai memperlihatkan auratnya, karena berbahaya bagi dia. Kemudian jadilah kita sebagai suami-suami yang terbaik untuk istri. Jadilah kita seorang istri yang terbaik untuk suami. Itu syariat Islam. Tidak sebatas dengan hal-hal ini. Maka butuh kita untuk duduk, belajar, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, yang mana tidak ada nabi setelah Nabi SAW, apapun modelnya. Bahkan ada seorang yang dia berasal dari India sana, yang dia namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengatakan bahwasanya dirinya adalah nabi. Maka para ulama bersepakat bahwasanya dia telah kafir. Telah kafir jemaah. Karena kalau kita mengatakan dia tidak kafir, berarti kita menerima bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal kita meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah nabi yang terakhir, nabi penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata setelah diteliti, mereka yang mengikuti Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmadiyah itu bukan orang-orang Islam. Ternyata dia orang-orang dari non-Islam yang modelnya mengikuti orang-orang Islam. Maka para ulama mengatakan mereka telah keluar dari syariat Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga adalah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali apa yang diajarkan atau diingatkan kepada Nabi SAW, baru beliau tahu perkara-perkara gaib. Tentang kejadian ini, tentang kejadian itu, dan beliau tidaklah mengatakan kecuali dari Allahu Rabbul Alamin. Maka kata Allahu Jalla Jalaluhu, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Maka katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib. Ini Allah yang mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba ada orang setelah Nabi SAW, dia tahu perkara gaib. Dia tahu perkara gaib. Bahkan yang lebih utamanya lagi, kalau ada orang meninggal dunia menyebut nama dia, maka malaikat itu akan takut sama dia. Akan takut sama dia.
Maka ini caranya, kalau nanti mati maka sebut nama saya 3 kali, maka malaikat itu akan lari, bahkan dia tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, dan padahal tidak ada yang terjadi sama sekali jemaah. Ada orang yang bisa mengendalikan hujan katanya. Ternyata berjam-jam dia bunyikan apalah namanya, nggak berhenti-berhenti hujannya jemaah. Tapi ada saja orang yang meyakini, oh kayaknya ini ada kurang ini, kayak ini ada orang kin, dan ini diantara bisikan-bisikan dari syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak paham tentang masalah gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Maka tidak ada seorang pun di langit dan yang bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah tabaraka wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan di antara mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan, dan kita juga enggak tahu di mana kita meninggal dunia jemaah. Kemudian yang keempat adalah wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh berlebih-lebihan kecuali memang ada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh seperti mengambil air minum Nabi SAW karena ada berkah di sana. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, ada berkah di air minumnya beliau, ada berkah di ludahnya beliau. Itu cukup untuk Nabi saja. Selebihnya nggak boleh gulu itu sampai menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai menentang Allah Jalla Jalaluhu. Itu saja. Itu saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki, selainnya nggak dimiliki. Apalagi orang-orang yang setelah Nabi itu nggak ada, bahkan keturunan Nabi itu nggak ada punya berkah dia jemaah. Seandainya kalau punya berkah, orang-orang akan datang kepada Fatimah, kemudian mungkin ngambil rambutnya, kemudian bertawasul dengan rambutnya. Ternyata sekarang ada orang yang dia mengatakan keturunan Nabi, yang dia mengatakan jalur nasabnya adalah Nabi, bahkan dia mengatakan dia adalah kiai, air liurnya dicari berkahnya jemaah. Bahkan penyakit, kalau dokter teliti, oh penyakit itu. Tapi orang-orang ini ternyata ditutup akalnya oleh Allah Jalla Jalaluhu karena dia menyimpang jemaah. Karena dia merasa bahwa seperti ini, seperti itu. Bahkan ada orang di antara mereka yang jelas-jelas menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti, maka nggak boleh. Bahkan di antara ciri keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Nabi bahwasanya keturunan beliau itu tidak memakan zakat dan sodako. Kamu menerima zakat dan sodako Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada orang yang mengatakan dia keturunan Nabi, dia mengatakan nanti kalau datang kajian saya ya bawa sodako yang banyak. Kalau dia nggak mau bersodakoh berarti dia tidak memuliakan keturunan Nabi. Dia mengatakan hal tersebut, bahkan mereka memperkaya dirinya dengan sodakoh seperti itu, sodakoh tersebut. Membeli ini, membeli itu, dia pakai untuk makan. Padahal Nabi SAW mengharamkan kepada keturunannya untuk memakan sodakoh. Kemudian kita nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi jemaah, nggak boleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang yang dia mengetahui dirinya bukan keturunan Nabi, kemudian dia mengakui dia keturunan Nabi, bahkan bapaknya itu ada, dia tahu bapaknya tidak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mengetahuinya, kemudian dia mengakui dirinya adalah keturunan Nabi, Nabi SAW mengatakan faqad kafaro, dia telah kafir, kata Nabi SAW. Karena mengakui orang sebagai orang tuanya padahal orang itu bukan orang tuanya, dan mengingkari orang tuanya sendiri. Maka ini haram dalam agama Islam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang berikutnya adalah ketika orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus memiliki konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang sekarang dia mengakui cinta kepada Nabi, oh saya cinta kepada Nabi, oh saya cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengatakannya sekali setahun. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namanya Muhammad bin Abdullah, dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia mengatakan saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Nabi. Pas acara itu saja dia cinta. Setelahnya mabuk, setelahnya main judi online dia, kemudian riba masuk. Kita katakan itu bukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda orang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka mengharuskan adanya pengagungan kepada Nabi, kemudian memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meneladani beliau
mendahulukan sabda beliau atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah beliau. Ini dia. Pertama, kita mengagungkan Nabi SAW, karena dia adalah junjungan kita, dia adalah panutan kita. Kemudian kita memuliakan, nggak boleh kita hina Nabi, nggak boleh kita remehkan Nabi. Kemudian kita meneladaninya. Bahkan di antara yang dilakukan oleh para ulama dan di antara orang-orang soleh di antara kita, semua yang dipakai oleh Nabi SAW dicontoh. Bahkan disebutkan Nabi SAW memiliki rambut gondrong sampai pundak, gondrong juga dia jemaah. Karena ingin mengikuti Nabi SAW, diteladani. Diteladani juga ucapannya yang beliau la ta'anan wala fahasan. Maka ketika orang mengatakan dia cinta kepada Nabi tapi dia suka mencaci maki orang lain, maka pada kondisi itu dia lagi tidak cinta kepada Nabi SAW. Kemudian harus mendahulukan semua ucapan Nabi daripada yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang-orang yang berdusta atas nama saya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang-orang yang dia berdusta atas nama Nabi supaya menjadi besar golongannya. Dan ini pernah terjadi di kalangan ulama kita, di kalangan imam kita. Pengikut dari Imam Abu Hanifah dengan pengikut dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka membuat hadis-hadis yang tidak ada dari Nabi SAW untuk menjatuhkan yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang meremehkan hadis Nabi SAW, apalagi terjadi sampai sekarang. Sampai ada Nabi SAW mengabarkan, engkau kalau melakukan hal ini engkau akan masuk neraka. Dia mengatakan, masa gara-gara ini kita masuk neraka? Nggak jelas ini. Ini Wahabi ini. Sudah kalau berbeda dengan pendapat mereka, Wahabi terus Wahabi. Dari mana kita mengetahui orang itu Wahabi? Pelajari dulu Wahabi itu apa, supaya jangan kepala kita penuh dengan Wahabi, sedikit Wahabi, sedikit Wahabi. Pelajari Wahabi itu apa. Melihara jenggot Wahabi. Nabi SAW memelihara jenggot. Berarti Nabi adalah Wahabi. Antum golongan apa kalau Nabi Wahabi? Seperti itu. Itu secara logika. Secara logika seperti itu. Maka butuh belajar kita. Orang nanti kalau dia sholat mendahulukan tangannya duluan daripada lutut. Wahabi itu. Maka kita harus mendahulukan lutut. Dari mana antum belajar hal tersebut? Jangan dibodohi sama orang-orang yang mudah keluar lafaz dari mulutnya Wahabi, Wahabi. Mereka nggak paham. Di dalam hati mereka itu busuk jemaah. Dia ingin merusak syariat Allah Jalla Jalaluhu dan menakut-nakuti kita dengan ucapan tersebut. Maka caranya adalah duduk, belajar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kerjakan hal tersebut. Bahkan yang mengatakan Wahabi itu orang-orang yang tidak jelas, sampai dia bisa berbicara dengan malaikat dia. Padahal Nabi SAW cuma bisa berbicara dengan malaikat Jibril, tidak bisa kepada malaikat Munkar dan Nakir, kepada malaikat yang lain. Tiba-tiba dia mengatakan sududu, dia ngomong sama semut. Makoli, dia ngomong sama malaikat. Dari mana dia belajar? Kemudian baru ada orang mengatakan, membaca ini, tiba-tiba dia kencang suaranya, Wahabi itu. Seharusnya ente mungkin Wahabi. Kita katakan seperti itu. Kalau memang Wahabi itu adalah ajaran yang dilarang oleh Nabi SAW, dia sejak kapan dia bisa berbicara dengan malaikat? Bahkan ketika orang sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala datang kepada Ummu Aiman. Dia datang kepada Ummu Aiman, jemaah. Orang yang merawat Nabi SAW, dia datang, tiba-tiba Ummu Aiman itu menangis dia. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ini mengatakan, ya Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Bukankah kematian Nabi SAW itu lebih baik bagi beliau? Beliau berada di sisi yang lebih baik. Beliau berada di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kata Ummu Aiman, itu bukan itu yang membuat aku menangis ya Abu Bakar, ya Umar. Yang membuat aku nangis tuh wahyu itu sudah nggak bisa turun lagi sekarang. Gak ada malaikat turun lagi cuma. Selesai, nggak ada orang bisa ngomong sama malaikat. Ini datang-datang bisa ngomong sama malaikat. Apalagi bahasanya berikutnya lagi ada tambahannya itu. Afaka. Gak tahu lagi apa udah bacaannya itu. Terus kita nggak tahu, dia kalau disuruh baca Al-Quran tinggal buka aja Al-Quran, baca Al-Quran, baca, selesai. Dia kan nggak pernah membaca.
Bahkan kalau antum lihat nggak ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara kita menyanjung mereka, bahkan mengingkari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dia adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi itu harus buktikan, salat yang benar. Ngomong jangan caci maki orang. Kalau ada orang salah, maka nasihatin dia. Kan lihat, antum kalau duduk di pengajian-pengajian mereka itu, maka mereka akan mudah mencaci maki orang lain. Ini bahkan maaf ya, kata-katanya goblok, kata-katanya macam keluar. Padahal yang diajarkan adalah silakan engkau datang ke orang tersebut, nasihatin dia. Kalau nggak bisa, apa sih yang membuat engkau merasa berat untuk mendoakan mereka? Bukankah doa kita kepada saudara kita ketika saudara itu tidak mengetahuinya adalah mustajab? Maka itu yang harus kita lakukan. Maka enggak boleh mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan makhluk serta mengagungkan sunnahnya. Di antara mengagungkan sunnah kan sunnah Nabi jenggot, mengangkat kaki di atas mata kaki. Ada orang, kalau jenggotan itu kambing itu. Nah, ini orang-orang yang enggak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lihat ada orang kakinya agak tinggi atas mata kaki laki-laki, oh kebanjiran ini. Ini berarti dia mengejek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan yang dia memakai cadar ketutup mukanya. Ini karunggoan nih ini ninja ini. Hati-hati, ucapan engkau menunjukkan bahwasanya engkau itu tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara tanda cinta seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita diwajibkan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan hal ini merupakan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Bahkan disebutkan wawu di sini adalah bukan wawu atau Allah kemudian Rasul, tidak digabungkan dua-duanya, disebutkan wawu ma'iyah. Maka ketaatan kepada Nabi itu sama ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak boleh ada orang yang nanti, dan sekarang ini pernah kita dengar ada namanya Qur'aniyin. Anda tahu ada namanya Qur'aniyin yang dia berpatokan dengan Al-Quran saja. Berpatokan dia dengan Al-Quran saja. Hanya ketika dia sholat ya kayak seperti itu dia. Farka'u wasjudu, ya itu aja, berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, selesai itu aja. Nggak ada duduk-duduk tahiyatnya dia. Ruku, sujud. Nggak tahu kemudian naik lagi kayaknya ruku, sujud, ruku, sujud. Maka kalau kita berpatokan dengan Al-Quran saja, pusing kita. Karena ternyata banyak yang Al-Quran kita nggak paham dengan ucapan Al-Quran tersebut. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mana yang menunjukkan dalam Al-Quran itu puasa Ramadan 30 hari? Nggak ada, jemaah, dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rangkaian haji, rangkaian umroh, itu dijelaskan di hadis Nabi SAW. Kalau dia pergi misalnya dia mau umroh saja, muter-muter nggak jelas, dia nggak tahu ini, kemudian dia nggak ukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Nabi SAW mengatakan al-hajjul Arafah, haji itu adalah ukuf di Arafah. Kalau ada orang meninggalkan ukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Walaupun dia bayar denda, bayar apa, tidak sah. Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun dan harus dia kerjakan. Walaupun dia sakit, maka dia digotong, diangkat ke sana. Kemudian dia wukuf duduk di sana dan seterusnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang melanggar perintah ada rasa takut pada diri yang menimpa mereka dari cobaan dan ujian, atau akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Kemudian juga terus mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu hendaknya dia takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifaq, kemudian bid'ah, kemudian siksa pedih di dunia, baik berupa pembunuhan,
pemenjaraan atau siksa yang lainnya yang disegerakan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Alamin dan ampunan dari dosa-dosanya. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian taat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dapat petunjuk. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Kata Allah Rabbul Alamin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka cukup kita mencontoh Nabi saja jemaah. Enggak usah yang lain-lainnya. Enggak usah kita mencontoh ini, itu dan yang lain. Contoh Nabi SAW dari ucapan beliau yang santun, yang tidak keluar kecuali berzikir kepada Allah. Tidak mudah mencaci maki orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini yang ketiga tanda kecintaan kepada Nabi SAW. Walaupun terkadang yang disampaikan itu tidak sesuai dengan akal, maka benarkan. Maka benarkan. Bahkan sekelas orang-orang yang musyrikin saja membenarkan loh apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam satu hal. Tapi kalau dalam tauhid mereka nggak membenarkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Quraisy, kemudian berdiri di atas bukit, dikumpulkan semuanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya kalau aku kabarkan kepada kalian ada musuh di sebelah bukit sana yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Mereka semua mengatakan, iya, kami yakin kepada engkau wahai Muhammad. Kami yakin kepada engkau wahai Muhammad. Tapi ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah, oh ingkar dia semua. Itu yang sejenak sedikit orang-orang musyrik membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diberikan gelar Al-Amin, orang dipercayai dan seterusnya. Sekarang ada orang yang dia aneh-aneh, mengatakan masa seperti ini, masa seperti ini, masa kalau kita membuka air misalnya kemudian kita tidak tutup akan terkena penyakit menular kita. Bahkan itu kan air minum di dalam rumah kita kunci pintu kita kunci juga yang lainnya, tapi dia ditaruh di ruang tamu tanpa ditutup. Padahal Nabi SAW mengatakan hendaknya seorang ketika dia tidur di malam hari atau ketika dia menaruh bejananya hendaknya meletakkan sesuatu di atasnya atau menutupnya. Karena setiap tahun itu akan turun penyakit yang semua tempat yang tidak tertutup itu tidak akan terlewatkan, kata Nabi SAW. Akhirnya dia mengatakan, nggak masuk akal hadisnya, nggak sesuai hadisnya ini. Kita katakan banyak loh syariat Allah itu yang nggak sesuai dengan akal pikiran kita. Sampai sekarang kita nggak paham kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Siapa di antara kita paham? Oh Ustaz, kita sholat subuh ini kan baru selesai bangun tidur Ustaz. Maka dikasihlah kita 2 rakaat Ustaz biar lebih ringan. Jangan salah, kalau hari Jumat antum disuruh baca sajadah jemaah. Kemudian Al-Insan disuruh baca, panjang loh itu. Panjang sekali. Bahkan mungkin yang enggak terbiasa sampai kaki-kakinya sudah bergemetar. Kemudian tenggorokannya sudah mulai serak padahal dia tidak serak. Seperti itu ngomongnya. Bahkan untuk melihat kalau sudah mulai tarawih kemudian ada imam yang bacanya agak panjang, sudah mulai batuk, sudah mulai tenggorokan serak dan yang lain. Maka kita katakan bukan itu alasannya. Lalu apa alasannya? Ya enggak tahu kita alasannya. Kita cuman beriman. Kemudian kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Kita pun enggak tahu. Kita pun enggak tahu. Maka dari syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dikabarkan dan kita tidak paham, maka wajib kita mentaati dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
maka tidak ada toleransi bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW. Maka wajib mengikuti Nabi SAW dalam perintahnya, walaupun perintah itu enggak masuk akal dan yang lainnya. Maka lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau digelari menjadi As-Siddiq, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh beliau? Membenarkan semua yang dari Nabi SAW. Dia nggak peduli masuk akal atau nggak masuk akal, itu ucapan Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh, maka beliau membenarkannya. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang dapat Anda sampaikan. Maka kesimpulannya, ayo kita belajar, kemudian belajar bagaimana sih tanda-tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya sekedar kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu selesai? Kita katakan tidak. Dengan meneladani bagaimana cara beribadah Nabi, kemudian dengan berusaha untuk mengikuti apa yang dikatakan Nabi, membenarkan apa yang dikatakan oleh beliau, kemudian mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus belajar. Masih banyak yang kita tidak pahami dalam agama Allah Jalla Jalaluh. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Bahkan ada hadis jemaah, di antara ketaatan seorang istri kepada orang suaminya itu, kata Nabi SAW, seandainya kalau suaminya itu memiliki luka, kemudian luka itu bernanah, kemudian dijilat nanahnya tersebut, maka belum dia berbuat bakti. Nanti orang mengatakan, masa luka dijilat itu belum sampai berbuat bakti kepada suami? Kita katakan seperti itu, kata Nabi SAW. Bahkan ada hadis lalat masuk ke tempat air minum, diperintahkan untuk dicelup, karena salah satu sayapnya itu ada racun dan sebelahnya itu ada obatnya. Dia mengatakan, masa lalat ada racunnya? Nah, buktinya bunglon makan lalat nggak mati. Seperti kita katakan, dia nggak mati karena dua-dua sayapnya dimakan, dan seterusnya. Banyak ada seperti itu. Masa gara-gara celana ini dia masuk neraka? Ada orang seperti itu, datang-datang nggak tahu itu pemain musik kayaknya, itu tiba-tiba jadi kiai. Dia membantah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa gara-gara itu masuk neraka kepada kita? Kita katakan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak sampai nyambung akal kita kepada hal tersebut, ya sudah. Kita jangan sampai memaksakan syariat itu ke akal kita, tapi akal kita ikutkan kepada syariat. Nah, Allah Ta'ala namsal. Fadal, mungkin ada pertanyaan yang belum jelas atau mau disampaikan? Nah, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Di antara doa orang ketika keluar dari rumah, di antaranya Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang tadi a'udzubillahi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Nah, maka akan dijaga kita, dijaga keluarga kita, dijaga rumah kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka minta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin jemaah. Nah, itu hadis dari Nabi SAW, hadis yang sahih. Allah Ta'ala namsa. Ada yang lain? Fadhal. Kamu sini, Mas. Ibu-ibu. Kalau nggak ada kita cukupkan. Maka di akhir dari ini, perjumpaan kita ini, kita sampaikan terus belajar jemaah. Allah menjadikan kita tuh memiliki akal itu lebih mulia daripada binatang jemaah. Karena binatang itu dia nggak tahu arah. Diusir ke sana ya dia ke sana. Ditarik ke sana ya dia ke sana, ditarik ke sini ya ke sini. Maka manusia itu beda. Manusia itu adalah makhluk yang mulia, maka gunakan akal kita untuk belajar dan bahkan juga untuk mencari kebenaran. Maka tidak semua kabar yang nyampe ke telinga kita itu kita benarkan jemaah. Kabar-kabar yang biasa, adapun dari Nabi SAW jelas dibenarkan.
Sehingga kita harus tabayun, berusaha mencari kebenaran dan seterusnya. Contoh kayak yang tadi, ada orang bisa ngomong dengan malaikat, dia bisa ngomong dengan semut, dia bisa ngomong dengan yang lain-lainnya. Maka gunakan akal kita jemaah. Jangan kita sangat-sangat bodoh sekali dengan hal tersebut. Akhirnya mengikuti mereka atau mengikuti yang lainnya. Maka kita berakal, kita memiliki, bahkan disebutkan kita adalah orang-orang yang cerdas. Apa sih susahnya kita bertanya kepada ustadz yang lain apakah seperti ini? Dan dalam beragama itu tidak boleh kita taklik jemaah. Taklik itu misalnya antum kalau berguru sama satu orang saja, jangan. Maka cari guru yang lainnya. Kemudian lihat pendapatnya, kalau dia lebih kuat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ikuti. Dan antum jangan merasa berat mengatakan mana dalilnya ustadz, mana syariatnya ustadz. Karena kita belajar ini bukan ucapan-ucapan orang. Kita belajar ini, melakukan agama ini atau mengerjakan syariat ini bukan ucapan-ucapan orang cuma. Itu di antara kecerdasan kita. Maka cari bagaimana caranya sholat yang benar, kemudian wudhu yang benar, sehingga ibadah yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia, dan semoga dengan menuntut ilmu tersebut kita dimasukkan ke dalam surga. Dan ingat, kita sampaikan lagi, apa itu Ustaz? Semua yang kita kerjakan dari amal soleh, amalan-amalan soleh, kemudian ketaatan, itu akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita ingat anak kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Ayo kita jadi orang tua ini belajar untuk menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleha. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat, kemudian masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.